Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat Islam pernikahan adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, bahkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia, yakni diantaranya memelihara kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syariat. Tetapi kita mendapati ada pernikahan yang diharamkan, bahkan dilarang menurut syariat Islam. Dan di kesempatan sore hari ini, di program Abis Ahsan Bincang Santai, kita akan membahas tentang pernikahan yang dibahas di dalam Islam, dan pernikahan ini terlarang, bahkan berdosa. Dan bincang santai di sore hari ini kita akan membahas nikah mut'ah sama dengan zina. Nah, permasalahan ini sangat penting karena beberapa fenomena belakangan hari ini banyak pernikahan-pernikahan yang memang ilegal, melanggar syariat, bahkan melanggar juga ketentuan di negara kita. Dan di kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh guru kita Ustaz Abu Abdullah Syarif Fatwa LC Hafizullah Ta'ala, yang nanti akan menemani Anda semua selama kurang lebih 60 menit ke depan. Kita akan membahas tentang fenomena nikah mut'ah sama dengan zina. Dan seperti biasa dalam program Bincang Santai kali ini, kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam dialog di sore hari ini. Bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di pembahasan sore kali ini, kami persilahkan untuk menghubungi di nomor layanan 021891061135. Atau bagi Anda yang bertanya melalui layanan pesan singkat, kami persilahkan juga mengirimkan pertanyaan di nomor 81190079113. Baik, alhamdulillah Ustadz telah berada di studio Ahsan TV. Sebelum kita berbincang-bincang, kita sapa beliau terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabar sore ini? Alhamdulillah baik. Insya Allah ini sore hari ini temanya cukup berbeda Ustadz dari program Abis sebelumnya. Karena mungkin Ustadz juga mendengar ya beberapa hari ke belakang rentetan kasus-kasus Ustadz. Banyak peristiwa-peristiwa pernikahan yang memang tidak lazim. Dan nanti kita akan dengarkan pemaparan Ustadz. Sebenarnya pernikahan menurut syariat itu seperti apa, dan apa ciri-ciri pernikahan yang dilarang menurut syariat. Baik, kita persilakan kepada Ustadz untuk memulai mukadimah di sore hari ini. Kami persilakan. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha
fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat memprihatinkan apa yang terjadi di negeri kita, apa yang kita saksikan dan kita dengar bersama, berita yang sungguh membuat hati kita bersedih, yaitu apa yang dilakukan oleh sebagian atau salah seorang dari saudara kita yang melakukan perbuatan dosa besar kepada beberapa wanita sekaligus, yang terindikasi pernikahan yang dilakukan atau hal itu terjadi karena adanya yang disebut dengan nikah mut'ah. Terlepas dari benar atau tidak indikasi tersebut, yaitu melakukan perbuatan nikah mut'ah, maka yang menjadi fokus kajian kita di sore hari ini adalah bagaimana pandangan Islam terhadap pernikahan yang disebut dengan nikah mut'ah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tujuan pernikahan adalah menjalin cinta kasih antara seorang laki-laki dan wanita dalam waktu yang lama. Pernikahan itu tujuannya adalah mempererat hubungan dua insan yang sebelumnya tidak mengenal, kemudian diikat dalam satu ikatan suci sehingga melahirkan anak-anak yang sesuai nasabnya, kemudian terjaga kehormatan laki-laki dan wanita. Itu semuanya adalah tujuan dari pernikahan yang sahih. Tapi nikah mut'ah itu melanggar tujuan besar ini, karena nikah mut'ah atau yang biasa disebut dengan kawin kontrak adalah pernikahan yang disepakati dua belah pihak antara laki-laki dan wanita, ya, tanpa memperhatikan aturan-aturan Islam. Dalam pandangan orang-orang Syiah, nikah mut'ah itu bisa kepada wanita siapapun, sekalipun dia sudah bersuami, asalkan suka sama suka, ditentukan waktunya, misalkan 3 bulan, kemudian setelah itu selesai. Dan si wanita berhak menerima nikah mut'ah lagi dari laki-laki yang lain ketika kontraknya sudah selesai. Bahkan yang lebih keji, menurut pandangan orang-orang Syiah, nikah mut'ah itu boleh kepada wanita pelacur. Ya, jadi kepada wanita pelacur. Tentunya hal ini merusak tatanan aturan Islam dalam bab pernikahan. Bagaimana mungkin kita boleh menikahi seorang wanita yang sudah bersuami? Bagaimana mungkin seorang laki-laki boleh menikah dengan seorang pelacur, wanita pelacur, walaupun itu hanya sekian bulan? Ini merusak semua aturan tatanan agama. Maka tidak kita ragukan bahwa nikah mut'ah termasuk pernikahan yang diharamkan menurut kesepakatan para ulama, yang tentunya kesepakatan ini diambil dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dan juga kesepakatan para ulama. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, maka jangan dengarkan apabila ada orang yang membolehkan kawin kontrak atau nikah mut'ah, karena hakikatnya kawin kontrak, nikah mut'ah sama dengan zina, perbuatan dosa besar. Apa dalilnya bahwa nikah mut'ah itu dilarang? Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'arij, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Dan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada para budak wanita yang mereka miliki, sungguhnya hal itu tidaklah tercela. Famani bataga wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari jalan
untuk melampiaskan nafsunya bukan pada selain itu, jadi bukan dalam pernikahan kepada istri, bukan pula kepada budak, maka faulaika humul adun, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi saudaraku, dalam Islam kita laki-laki boleh melampiaskan nafsu kita, biologis kita, tapi kepada siapa? Ala azwajihim, kepada istri-istri. Dengan demikian, kalau kita mendatangi istri kita, mendapatkan pahala sedekah yang mendatangi bukan istrinya, walaupun disebut dengan kawin, tapi kawinnya kontrak, atau kawinnya kawin mut'ah, ini jelas-jelas mendapatkan dosa karena nikah mut'ah sama dengan zina. Ya. Ini dalil pertama yang mengharamkan yang disebut pernikahan mut'ah. Kemudian dalil yang kedua dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Saburah al-Juhani, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya ayuhan nasu, inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta' minan nisa, wa inna allaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah, faman kana indahu minhunna syai'un falyukhilla sabilahu, wa la ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Dari Saburah al-Juhani, bahwasanya beliau pernah bersama Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda, wahai sekalian manusia, sungguh dahulu aku mengizinkan kalian untuk bersenang-senang dengan wanita dalam jangka waktu tertentu, ya. Kemudian Allah SWT mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Barang siapa yang sekarang masih punya wanita kawin kontrak, maka hendaklah dia lepaskan jalannya. Falyukhilla sabilahu, dia ceraikan. Dan janganlah kalian mengambil dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka sedikit pun. Di hadis ini jelas bahwa Nabi SAW dahulu pernah mengizinkan nikah dalam waktu tertentu. Ya, pada Amul Fatah, ada peristiwa penaklukan kota Mekah, karena saat itu para sahabat meninggalkan istri-istri mereka dalam jangka waktu yang lama, maka Nabi mengizinkan untuk menikah dengan wanita di tempat perantauan. Akan tetapi izinnya itu tidak seterusnya. Dan sekarang kata Rasul, Allah sudah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Maka kalau ada yang mengatakan nikah mut'ah itu boleh, jelas-jelas melanggar ketegasan hadis ini. Karena pembolehannya hanya sementara waktu. Dan kemudian Rasul katakan sekarang Allah sudah haramkan sampai hari kiamat. Hari ini kita belum hari kiamat. Maka otomatis nikah mut'ah masih dilarang. Karena kata Nabi apa? Wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Dan sungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Jadi mengatakan nikah mut'ah itu boleh berlandaskan peristiwa saat perang penaklukan kota Mekah, jelas-jelas tidak memahami hadis riwayat Muslim ini, bahwa Allah mengharamkan hal itu sekarang sampai hari kiamat, ya. Dan belum ada pencabutan terhadap larangan ini karena belum terjadi hari kiamat. Yang kedua, orang-orang Syiah yang gemar melakukan nikah mut'ah, yang mereka mengeluh-ngeluhkan itu apa? Membela-bela sahabat Ali bin Abi Thalib. Justru sahabat Ali bin Abi Thalib lah yang meriwayatkan hadis larangan nikah mut'ah. Ya, justru sahabat Ali bin Abi Thalib lah yang meriwayatkan hadis larangan nikah mut'ah. Ini sebagai apa istilahnya, cambuk yang membuat orang-orang Syiah kebakaran jenggot. Mereka mengidolakan sahabat Ali bin Abi Thalib, ternyata sahabat Ali sendirilah yang mengharamkan yang namanya nikah mut'ah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Hasan bin Abdullah bin Muhammad bin Hanafiyah an abihima annahu sami'a Ali bin Abi Thalib yaqulu li ibni Abbas naha Rasulullah SAW an mut'atin nisa yauma Khaybarin wa an akli luhumil humur al-insiyah.
dari Hasan dan Abdullah bin Muhammad bin Hanafiyah dari bapak keduanya, bahwasanya beliau mendengar Ali bin Abi Thalib. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Beliau mendengar Ali bin Abi Thalib berkata kepada sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melarang dari nikah mut'ah pada perang Khaybar dan melarang juga memakan daging humur, keledai yang liar. Ya. Hadis ini jelas, keledai jinak. Maaf, Rasulullah melarang makan daging keledai jinak. Hadis ini jelas bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, naha Rasulullah melarang an mut'atin nisa, dari nikah mut'ah pada perang Khaybar. Jadi permulaan larangan nikah mut'ah itu saat perang Khaybar, dan itu sampai hari kiamat tidak dihapus larangan ini. Dikuatkan juga oleh hadis Saburo al-Juhani, dia mengatakan amarona Rasulullah SAW bil mut'ati amal fathi hina dakhalna Makkata thumma lam nakhruj minha hatta nahana anha. Dari Saburo al-Juhani dia berkata, Rasulullah SAW merintahkan kami untuk mut'ah, ya, menikah sementara amal fathi, pada tahun Fatah, penaklukan kota Mekah, ketika kami baru masuk Mekah, karena mereka meninggalkan istri mereka di Madinah, merantau jauh di Mekah. Tsumma lam nakhruj minha hatta nahana anha. Kemudian kami belum keluar dari Mekah, Rasul sudah melarang kembali nikah mut'ah sampai hari kiamat. Kemudian juga dari hadis yang lain Saburah al-Juhani, anna Rasulullah SAW naha anil mut'ati wa qala, ala inna haramun min yaumikum hadha ila yaumil qiyamah, wa man kana a'ta syai'an fala ya'khudhu. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain, Rasulullah melarang dari nikah mut'ah, dan beliau berkata, ketahuilah sesungguhnya nikah mut'ah itu haram sejak hari ini sampai hari kiamat. Barang siapa yang dia telah memberikan mahar, maka janganlah dia ambil lagi, ya, sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Maka pendapat yang benar bahwa nikah mut'ah dahulu pernah dibolehkan, yaitu pada saat kapan? Penaklukan kota Mekah. Akan tetapi kemudian Nabi mengharamkannya ila yaumil qiyamah, dan pengharaman ini berlaku sampai hari kiamat. Para ulama menjelaskan, Imam Nawawi diantaranya beliau mengatakan was-shawabul mukhtar anna tahrima wal ibahata kana marrataini wa kanat halalan qabla Khaybar thumma ubihat yauma fathi Makkah wa huwa yaumu autas littisalihima thumma hurimat yauma idzin ba'da salasati ayyam tahriman mu'abbada ila yaumil qiyamah was-samarwa at-tahrim. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, dan yang benar, pendapat yang terpilih bahwasanya pengharaman dan pembolehan nikah mut'ah terjadi dua kali. Wa kanat halalan qabla Khaybar. Dulu nikah mut'ah itu halal sebelum perang Khaybar. Tsumma ubihat, kemudian dibolehkan pada Fathu Mekah. Ya. Jadi sebelum perang Khaybar dihalalkan, kemudian diharamkan, kemudian dibolehkan saat Fathu Mekah. Ya, yang disebut dengan Yaum Atas, ya, hari yang penuh dengan berat, yaitu musim kemarau. Kemudian diharamkan lagi di saat Fathu Mekah, diharamkan lagi setelah 3 hari. 3 hari dibolehkan, kemudian setelah 3 hari diharamkan dengan pengharaman mu'abbada ila yaumil qiyamah. Pengharaman selamanya sampai hari kiamat, wastamarrat tahrim. Kemudian pengharaman ini terus berlaku sampai hari kiamat. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, dengan dalil apa orang-orang Syiah ini membolehkan nikah mut'ah? Ya, apakah mereka hanya berbicara hawa nafsu, ataukah mereka lebih mendahulukan biologis mereka daripada dalil-dalil ini? Kita telah sebutkan ayat Quran, kemudian hadis Nabi. Ditambah lagi kesepakatan para ulama. Di antaranya Imam Ibnul Munzir. Beliau adalah imam yang memiliki buku Al-Ijma', kesepakatan-kesepakatan ulama dalam masalah agama. Jadi Imam Munzir punya buku Al-Ijma', buku yang isinya
hanya kesepakatan para ulama dalam masalah hukum agama. Beliau mengatakan, Ja'a anil awaili arukhsatu fiha wala a'lam al-yawm ahadan yujizuha illa ba'du rafidah wala ma'na liqaulin yukhalifu kitaballah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Imam Munzir mengatakan, pada awal-awal nikah mut'ah itu dibolehkan, diberikan keringanan. Kemudian aku tidak mengetahui hari ini seorang pun yang membolehkannya, kecuali sebagian orang-orang Syiah Rafidhah. Dan ucapan mereka tidak dianggap karena menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Jadi awal-awal memang dibolehkan nikah mut'ah, kemudian diharamkan selamanya sampai hari kiamat. Tidak ada yang membolehkan ini kecuali orang-orang Syiah Rafidhah. Imam Qadi Iyad beliau juga mengatakan, "Tsumma waqa'al ijma'u min jami'il ulama'i ala tahrimiha illa rawafid." Kemudian terjadi ijma', kesepakatan ulama dari seluruh ulama tentang pengharaman nikah mut'ah kecuali golongan Syiah Rafidhah yang membolehkan. Imam Al-Khattabi beliau juga mengatakan, "Tahrimul mut'ati kal ijma' illa min ba'di Syiah wala yasih ala qaidatihim fi ruju'i fil mukhtalafat ila aliyin radhiyallahu an wa ali baitih wa qad sahha an aliyin annaha nusikhat wa naqala al-Baihaqi an Ja'far bin Muhammad annahu su'ila anil mut'ah faqala hiya zina bi aini." Allahu akbar. Imam Khattabi mengatakan pengharaman nikah mut'ah bagaikan ijma', kesepakatan para ulama kecuali sebagian Syiah yang membolehkan. Dan tidak sah kaidah mereka yang membolehkan hal itu dengan kembali pada Ali bin Abi Thalib. Padahal telah sahih dari Ali bahwasanya nikah mut'ah sudah dihapus pembolehannya. Jadi mereka mengedepankan, ya, mengutamakan sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian mengambil sahabat Ali sebagai alasan bahwa Ali bin Abi Thalib membolehkan nikah mut'ah, padahal jelas-jelas dalam riwayat Muslim sahabat Ali bin Abi Thalib mengharamkan nikah mut'ah menukil dari berita Rasulullah SAW. Imam Baihaqi telah menukil berita dari Ja'far bin Muhammad bahwasanya Ja'far bin Muhammad ini ditanya tentang nikah mut'ah, beliau mengatakan hiya zina bi aini. Nikah mut'ah itu kalau bahasa kita sama dengan zina. Zina bi aini, zina yang sebenarnya. Ya. Jadi judul kajian kita nikah mut'ah sama dengan zina ini diambil dari ucapan Muhammad bin Ja'far. Ja'far bin Muhammad yang ditanya tentang nikah mut'ah, beliau mengatakan hiya az-zina bi aini. Nikah mut'ah itu zina dengan, ya, sebenar-benarnya zina, alias nikah mut'ah sama dengan zina. Imam Al-Qurtubi beliau juga mengatakan, "Ariwayatu kulluha muttafiqatun ala anna zamana ibahatil mut'ati lam yatul wa annahu hurim. Thumma ajma'a as-salafu wal khalafu ala tahrimiha illa man la yultafatu ilaih minar rawafid." Imam Qurtubi mengatakan, riwayat-riwayat yang menerangkan haramnya nikah mut'ah muttafiqatun. Riwayat-riwayat ini sepakat bahwasanya masa pembolehan nikah mut'ah tidak lama, lam yatul. Jadi riwayat-riwayat yang meriwayatkan tentang nikah mut'ah, pembolehannya itu nggak lama, bahkan disebutkan tadi sebelumnya kata Imam Nawawi cuma 3 hari. Lam yatul wa annahu hurim, kemudian nikah mut'ah diharamkan. Kemudian ajma'as salafu wal khalafu, generasi dahulu dan yang belakangan mereka sepakat ala tahrimiha, tentang haramnya nikah mut'ah, kecuali man la yultafatu ilaih minar rawafid, kecuali golongan Syiah Rafidhah yang mereka nggak usah diperhatikan, nggak usah ditengok pendapatnya. Ya, Allahu Akbar. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, jelas-jelas bahwa nikah mut'ah itu sama dengan zina. Dan dalil-dalilnya sudah jelas sekali. Dari Quran, dari hadis, ya, kemudian juga ijma', kesepakatan para ulama kaum muslimin. Tidak ada yang menyelisih ijma' ini kecuali orang-orang Syiah Rafidhah. Dan alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan buku panduan Majelis Ulama Indonesia dengan judul Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia.
Jadi Majelis Ulama telah menerbitkan sebuah buku mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Pada halaman 81, Majelis Ulama menyebutkan salah satu bentuk penyimpangan Syiah, penyimpangan faham tentang hukum nikah mut'ah. Ya, jadi penyimpangan Syiah itu banyak. Di poin yang kelima, MUI menyebutkan penyimpangan faham tentang hukum nikah mut'ah. Jadi salah satu penyimpangan Syiah adalah masalah nikah mut'ah. Dan sini disebutkan jelas bagaimana nukilan-nukilan dari para ulama Syiah yang membolehkan nikah mut'ah, kemudian dibantah dengan pandangan ulama MUI yang menyebutkan riwayat-riwayat bahwa nikah mut'ah itu keharamannya jelas sampai hari kiamat. Tidak ada perselisihan. Karena itu kaum muslimin jangan tertipu dengan sebagian orang yang masih melakukan praktek nikah mut'ah ini. Nikah mut'ah sama dengan zina yang jelas-jelas menghancurkan nasab manusia. Bagaimana wanita nikah mut'ah dengan seorang laki-laki, misalkan A, 3 bulan. Kontraknya selesai, si wanita ini boleh nerima laki-laki lain. Ya, berikutnya, ini jelas zina, bukan pernikahan. Ya, yang lebih parahnya, wanita ini kalau sudah punya suami pun tidak ada masalah dinikahi mut'ah. Ini kan jelas melanggar aturan besar dalam pernikahan. Bahwa aturan besar dalam pernikahan, seorang wanita tidak boleh memiliki lebih dari satu laki-laki. Tidak boleh, berbeda dengan masa jahiliyah. Masa jahiliyah seorang wanita terhina. Didatangi beberapa laki-laki, dikumpuli, kalau punya anak, si wanita tinggal tunjuk siapa bapaknya. Ini dihapus dengan datangnya Islam, masa jahiliyah sudah selesai. Kemudian kok zaman sekarang masih ada yang mendengung-dengungkan nikah mut'ah, ini sama saja kembali pada masa jahiliyah. Bagaimana seorang wanita boleh dikumpuli oleh lebih dari satu orang laki-laki? Jelas sebuah pelanggaran dalam tatanan aturan Islam dalam bab pernikahan. Yang lebih menyedihkan, boleh nikah mut'ah kepada pelacur. Allahu Akbar. Ini orang-orang Syiah. Jadi orang Syiah itu menganggap bahwa nikah mut'ah itu berpahala. Semakin banyak kita nikah mut'ah, semakin banyak pahalanya. Anehnya, para pemimpin-pemimpin Syiah, mereka tidak anjurkan putri-putri mereka untuk nikah mut'ah. Ini salah satu bantahan ya kepada para pemimpin-pemimpin Syiah. Kalau kita misalkan menawarkan diri, wahai syekh, saya ingin menikah mut'ah dengan putri Anda, kira-kira diizinkan? Pasti tidak. Jadi ini jelas sebuah penyimpangan dari sekte Syiah yang melegalkan perzinahan, kemudian dibungkus dengan nama yang kelihatannya indah, dengan nama-nama ada embel-embel nikahnya, nikah mut'ah. Padahal itu sama dengan apa? Zina. Karena kalau orang Syiah bilang, ayo berzina para pengikutku, tidak ada yang mau ikut. Bagaimana caranya untuk menarik orang mau berzina? Dengan nikah mut'ah. Diembel-embeli lagi apa? Pahala yang besar, yang nikah mut'ahnya berkali-kali dengan beberapa wanita dapat pahala besar. Ya. Ini jelas-jelas pelanggaran. Yang anehnya ini dimanfaatkan oleh para pemuda-pemuda yang kurang imannya. Yang sudah mau nikah tapi belum mampu, ada nikah mut'ah. Sudahlah nikah mut'ah saja, kontrak 3 bulan selesai. Nggak harus memikirkan nafkah, tidak harus memikirkan anak, tidak harus memikirkan pendidikan anak. Ya. Ini dimanfaatkan oleh pemuda-pemuda yang imannya kurang. Maka saudaraku, jangan tertipu dengan propaganda orang-orang Syiah yang mengajak kita melakukan zina dengan dibungkus label yang kelihatan indah dengan nama-nama nikah mut'ah, bahkan diiming-imingi pahala. Jangan kita termakan propaganda mereka. Karena jelas nikah mut'ah sama dengan zina. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas mukaddimah yang telah disampaikan di awal ini. Masya Allah sudah sangat jelas sekali dari apa yang disampaikan oleh Ustaz di antara poin-poin dari penyimpangan sekte Syiah terkait tentang nikah mut'ah. Nah, pertanyaan pertama yang ingin disampaikan adalah di antara beberapa referensi yang saya baca sendiri, di antaranya adalah mereka juga ternyata merujuk sebuah dalil, kalau tidak salah mereka merujuk di surat An-Nisa ayat 24. Nah, itu sebenarnya sih kalau kita lihat dari tafsir para ulama Ahlus Sunnah,
sebenarnya ayat di surat An-Nisa ayat 24 Ustaz, itu sebenarnya menjelaskan tentang apa Ustaz? Karena mereka mengambil dalil itu sebagai rujukan dibolehkannya nikah mut'ah Ustaz. Baik, apa bunyinya surat An-Nisa ayat 24? Di surat An-Nisa ayat 24 menjelaskan pamastama'tum bihi minhum fa'atuhunna ujurahunna faridah. Nah, mereka mengambil dalil tentang maka istri-istri yang telah kamu nikmati atau mereka campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna. Nah, ini dalil orang-orang Syiah bahwa ada kata-kata mut'ah. Nah, betul. Famastamta'tum bihinna fa'atuhunna. Nah, yeah. Orang-orang Syiah mereka berdalil dengan surat An-Nisa ayat 24 ini, famastamta'tum, dan apa yang kalian telah bersenang-senang terhadap istri-istrinya, ya maka berikanlah mas kawinnya atau maharnya. Bersenang-senang di sini bukan dalam artian nikah mut'ah, tapi bersenang-senang di sini adalah dengan bingkai pernikahan yang sahih. Jadi kalau kita sudah menikah, ada wali, ada mas kawin, ada saksi, ya, kemudian ijab kabul. Nah, setelah akad nikah, kita bersenang-senang dengan istri kita, maka berikanlah mas kawinnya, jangan ngutang. Karena seolah-olah kita bersenang-senang dengan istri, ya padahal sudah enak, halal, tapi mas kawinnya masih digantung, belum diberikan. Itu makna yang benar. Jadi makna yang benar, apa yang sudah kalian nikmati di istri kalian berupa kesenangan biologis, maka berikanlah mas kawinnya, ya, berikanlah maharnya. Karena itulah bagi para suami, kalau menikah berikan mas kawin itu kepada istri. Karena itu adalah hak istri. Jadi bukan berarti dalam nikah mut'ah itu kita kemudian kawin kontrak, yang penting ada mahar, kemudian kita bersenang-senang, setelah itu lepas kontraknya, tidak seperti itu. Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya, dan ini menjadi penjelasan bagi kita ahlu sunnah bahwa tidak benar dalil itu dijadikan sebagai rujukan kita. Oke, baik, kita undang bagi kaum muslimin yang ingin bergabung di bincang-bincang di sore hari ini. Sudah ada telepon yang masuk, kami persilahkan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Farhan di Lombok. Pak Farhan di Lombok. Silakan Pak Farhan di Lombok. Ustadz, saya mau bertanya. Katanya itu salat ba'diyah asar itu ada, Ustadz. Jadi boleh dilakukan. Ini bagaimana, Ustadz? Apakah memang ada ulama bilang begitu, Ustadz? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Baik, ini terkait dengan fikih ya. Baik, kami ingatkan kembali bagi kaum muslimin karena pembahasan kita terkait dengan nikah mut'ah sama dengan zina. Jadi kita khususkan dan kita fokuskan pembahasan kita terkait dengan hal tersebut. Jadi bagi para pemirsa dan kaum muslimin yang ingin bergabung di sore hari ini, kami harapkan disesuaikan dengan tema pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi, mohon maaf Pak Farhan di Lombok, insya Allah kami berikan kesempatan di segmen yang lain, di live yang lain bersama para asatidah yang lain. Baik, barakallahu fiik. Baik Ustaz, ada pertanyaan berikutnya Ustaz yang sering muncul adalah ketika ada orang-orang yang melakukan nikah mut'ah, Ustaz, apakah mereka telah menyebabkan keluar dari Islam atau mereka tetap berada di dalam Islam, Ustaz? baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, setelah kita memahami bahwa nikah mut'ah itu adalah termasuk pernikahan yang batil, yang haram, atau alias zina, maka kita ketahui bahwa perzinahan adalah dosa besar. Dan akidah ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, kecuali bagi para pemimpinnya, para atasan, nah, yang ngajak-ngajak nikah mut'ah, seolah-olah mereka menghalalkan perzinahan. Apabila mereka melakukan ini dengan sadar menghalalkan perzinahan, jelas-jelas ini termasuk perbuatan kafir yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Akan tetapi para pelaku nikah mut'ah yang biasa bawahan, ya, karena diiming-imingi pahala, kemudian terbawa-bawa ajakan kiainya, ajakan pemimpinnya, dia istilahnya pelaku zina
dosa besar. Dan akidah Ahlussunnah, pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Berbeda kalau para pemimpin yang menghalalkannya, para kiai, para tokoh Syiah yang menghalalkan nikah mut'ah, maka berarti mereka menghalalkan zina. Otomatis orang yang menghalalkan zina telah keluar dari agama Islam. Nah, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Sudah ada penelpon yang masuk berikutnya? Baik, kami persilakan berikutnya. Sekali lagi bagi pemirsa yang bergabung di sore hari ini, kami persilakan dan kami harapkan pertanyaan yang disampaikan terkait dengan tema kita di kesempatan sore hari ini. Kami persilakan. Halo? Ya. Halo? Halo? Ya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Pak Amril di Jambi, Pak. Pak Sahril di Jambi. Silakan, Pak. Pak Amril. Pak Amril, maaf. Ya, Pak Amril di Jambi, silakan. Ada dua yang mau ditanyakan, Pak. Silakan. Satu, masalah nikah mut'ah ini kan di daerah Bandung itu kan banyak itu. Orang Arab, pokoknya bagian timur tengah sana lah. Yang wisata ke Indonesia, terus sering terjadi hal yang demikian. Nah, bagaimana anak-anak beliau itu nanti yang ditinggalkan itu? Ada juga yang dalam arti kata ditinggalkan harta untuk membesarkan anaknya. Tapi banyak yang dalam arti kata habis kontrak 6 bulan, 4 bulan, 3 bulan ditinggal begitu aja. Sementara mereka ada yang sudah hamil. Apakah anak beliau itu sama dengan anak Arab, anak di luar nikah, Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua ini, mohon maaf salah satu, Pak, ini ada keruhan sedikit kami pengurus masjid. Masalah tangga, Pak, tangga di luar. Jadi untuk lantai 2 kebetulan tangganya di luar dinding lantai 1. Nah, apakah itu tidak masuk satu kesatuan dengan masjid? Apakah di luar itulah, mohon maaf, yang satu nih, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Amril di Jambi, bisa dipahami, Ustaz? Ya. Silakan, Ustaz. Baik, yang pertama tentang fenomena nikah mut'ah di negeri kita, memang tidak samar lagi bahwa negeri Indonesia merupakan negeri yang menjadi sasaran untuk mengembangkan faham nikah mut'ah. Kalau benar-benar yang terjadi tadi disebutkan di sebuah daerah ya di negeri kita bahwa terjadi praktek nikah mut'ah seperti itu, kemudian bagaimana dengan status anak-anak yang ditinggalkan? Bisa jadi ada istri yang ketika nikah mut'ah sudah hamil dan lain-lain. Maka solusinya bagi yang melakukan nikah mut'ah ini harus menikahinya dengan sah, dengan adanya wali, dengan adanya mas kawin, ya, kemudian dengan adanya saksi, dengan pernikahan yang memang tidak ada niat untuk menceraikan, tidak ada niat untuk kontrak. Ini solusi agar menjadikan anak-anak itu nasabnya itu nyambung kepada bapak biologisnya. Nah, kalau dibiarkan begitu saja terlantar, ya, maka adalah anak-anak yang hamil di luar nikah, lahir, kemudian nasabnya disandarkan pada ibunya, dan tentu ini sebuah ketidakadilan bagi kaum wanita, karena wanita ketika hamil di luar nikah meninggalkan bekas, adapun laki-laki kalau menghamili wanita di luar nikah tidak ada bekasnya. Kalau wanita ada bekasnya, apa? Anak. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, fenomena ini harus kita stop. Dan harap dibedakan antara nikah mut'ah yang mereka meyakini sebagai ibadah pahala dengan nikah yang memang tujuannya pernikahan yang benar. Contohnya misalkan ada yang berdinas di negara Indonesia sebagai duta besar. Ya. Duta besar itu kan biasanya tergantung presidennya berapa periode. Kalau 1 periode 5 tahun, kalau 2 periode 10 tahun. Nah, laki-laki ini ditugaskan misalkan duta besar di sebuah negara, dia tidak bisa mengajak istrinya dengan satu alasan lah atau bagaimana. Ya. Atau dia masih bujangan si duta besar ini, kemudian menikah dengan wanita penduduk setempat dengan niat betul-betul nikah. Ingin punya anak, ingin kehidupan pernikahannya langgeng, ya. Kemudian menikahlah dengan pernikahan yang sahih, ada wali, ada saksi. Berjalannya waktu,
habislah masa tugasnya 10 tahun misalkan. Pernikahan sudah 10 tahun, punya anak ya. Ternyata ada kesulitan untuk membawa istri, anak yang dilahirkan di tempat dia bertugas untuk misalkan ke Indonesia dibawa pulang. Kesulitan. Ya. Karena faktor sulit dan lain-lain, sementara dia harus pulang ke Indonesia karena ada tugas baru di Indonesia. Akhirnya diceraikanlah istri yang dia nikahi di negeri perantauan saat bertugas menjadi duta besar. Tentu ini tidak disamakan dengan nikah mut'ah, karena dia niatnya betul-betul pengen nikah sampai 10 tahun bertahan, bukan cuma 3 bulan, 4 bulan. Cuma karena ada kesulitan membawa, akhirnya diceraikan, ya. Nah, ini yang juga terjadi di negeri kita. Warga-warga turis dari Arab datang ke Indonesia menikah dengan menikah yang benar. Dia dakwah, ya dia menjadi guru di sini sampai 5 tahun, dinikahi dengan pernikahan yang sah. Kemudian karena ada satu harus dipanggil pulang, ya seperti ketika kejadian corona, ditarik semua warga negara, ya kan, dari Arab harus pulang kembali ke Arab. Dia nggak bisa membawa istri dan anaknya. Daripada berpisah jauh-jauhan, LDR gitu ya, maka diceraikanlah istrinya yang ada di Indonesia. Ini bukan disebut nikah mut'ah, karena dia niatnya betul-betul ingin menikah, menjaga kehormatan diri. Beda dengan orang-orang Syiah yang menjadikan nikah mut'ah itu sebagai ibadah dan kontraknya itu tidak lama. Dia nggak ada niat untuk melanggengkan pernikahan, ingin punya anak. Dia tidak seperti itu. Dia hanya ingin bersenang-senang saja. Tentunya harap dibedakan dua kasus ini. Yang ingin bersenang-senang saja sementara waktu, maka jelas nikah mut'ah sama dengan zina. Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya dari pertanyaan Pak Amril di Jambi ya. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan dari pertanyaannya. Baik, kita bacakan dan berikan kesempatan bagi pemirsa yang bertanya melalui layanan pesan singkat. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Kita bacakan satu persatu. Yang pertama dari hamba Allah, tidak menyebutkan nama. Ada dua pertanyaan yang disampaikan Ustadz. Yang pertama, Ustadz mohon penjelasan. Tadi saya menyimak tentang dalil larangan nikah mut'ah surat Al-Ma'arij. Kecuali pada istri kalian dan budak-budak yang kalian miliki. Pertanyaan adalah, apakah budak yang dimiliki ini pada zaman dahulu dinikahi terlebih dahulu? Itu pertanyaan pertama, Ustadz. Pertanyaan kedua adalah, Ustadz mohon dijelaskan nikah mut'ah dengan nikah siri apakah sama? Terima kasih, jazakumullah khairan. Baik, yang pertama firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'arij, au ma malakat aimanuhum, atau budak-budak wanita yang kalian miliki, halal untuk dikumpuli. Apakah dinikahi terlebih dahulu? Jawabannya tidak. Budak wanita itu didapat di zaman dahulu satu dengan cara yang paling sering adalah peperangan. Ya, yang paling sering adalah dengan cara peperangan, tawanan. Nah, tawanan ini nanti statusnya kan jadi budak. Nah, pemimpin nanti yang membagi untuk prajurit-prajurit siapa? Nah, budak-budak yang dimiliki para majikan boleh dikumpuli, halal. Namun zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan wanita. Karena Islam itu datang sangat-sangat ingin menjadikan manusia statusnya merdeka, bukan lagi budak. Dia tidak dinikahi dengan pernikahan yang sah. Kalau dia dinikahi dengan pernikahan yang sah, namanya bukan lagi budak. Harus dimerdekakan dulu. Jadi budak wanita itu kalau ingin dinikahi, statusnya harus merdeka dulu. Dimerdekakan, dibebaskan, kemudian baru dinikahi. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menikahi Sofiyah dan dijadikan tebusan merdekanya Sofiyah itu sebagai mas kawin. Kemudian baru dinikahi. Kalau di statusnya masih budak, maka boleh dikumpuli langsung tanpa pernikahan. Ya, nah, Allah alam. Baik, Ustaz. Pertanyaan kedua, Ustaz, apakah sama Ustaz antara nikah mut'ah dan nikah siri, Ustaz? Apakah sama antara nikah mut'ah dengan nikah siri? Nikah siri itu ada dua bentuk. Bentuk pertama, nikah siri tanpa wali. Tidak memperhatikan aturan dalam pernikahan. Tidak ada wali, tidak ada mas kawin, tidak ada saksi. Nikahnya diam-diam. Nikah siri, sembunyi-sembunyi. Siri itu kan sembunyi.
Kalau bentuk pernikahan nikah siri seperti ini, tidak ada walinya, tidak ada mas kawin, maka sama dengan zina. Karena tidak memperhatikan aturan-aturan dalam akad nikah. Bentuk kedua dari nikah siri, nikahnya diam-diam, sembunyi-sembunyi, tapi dengan memperhatikan aturan agama dalam pernikahan. Ada wali wanita, ada mas kawin, ada saksi. Hanya saja tidak dicatat oleh petugas KUA. Karena dengan berbagai macam alasan atau keadaan. Ini nikah siri yang benar. Kalau nikah sirinya sembunyi-sembunyi tapi ada wali, ada mas kawin, ada saksi, ijab qabul, lengkap peraturannya, maka nikah ini sah secara agama. Hanya saja tidak dicatat oleh petugas KUA nikah sebagai pernikahan. Nanti kalau sudah ada waktu bisa minta isbat nikah ke KUA. Ya kalau bentuk kedua ini sah, tapi bentuk yang pertama tanpa ada wali sama dengan zina. Naam. Atas jawaban dari pertanyaan pemirsa tadi, kami berikan kesempatan kembali bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan menghubungi di nomor 021-8910-6135 atau Anda juga bisa bertanya di layanan telepon yang lain di nomor 0811907912. Baik, sambil kita menunggu kembali penelpon, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Ibu Miftah di Depok. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana mengetahui orang itu Syiah atau bukan? Bagaimana cara mengetahuinya? Karena orang Syiah terkenal dengan seringnya berbohong. Mohon nasihat dari Ustadz, jazakumullah khairan. Baik, saudaraku yang mungkin Allah SWT, memang kelompok Syiah ini sering bertakiyah. Takiyah itu apa? Sering berbohong, menyembunyikan kebenarannya. Bahkan dijadikan bohong itu sebagai syiar, pahala. Jadi orang Syiah kalau berbohong itu malah dapat pahala, bukan dosa. Maka bagaimana kita mengenal orang itu Syiah atau tidak? Sebagai bahan awal untuk mengenal mereka, maka milikilah buku ini yang dibagikan gratis secara cuma-cuma. Ya, diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia kita, mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Dibaca sampai selesai sehingga akan tergambar di dalam benak kita, pikiran kita tentang penyimpangan-penyimpangan Syiah. Kita mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan tersebut, tapi untuk waspada. Maka kalau kita baca di sini banyak sekali penyimpangan-penyimpangannya, ya, bahkan di sini ada tabel penyimpangan ajaran Syiah dengan ajaran ahlu sunnah. Dari rukun Islamnya, rukun imannya, syahadatnya, imannya, kemudian masalah ibadahnya di sini disebutkan. Ya, salatnya, kemudian lain-lain. Maka kalau kita sudah membaca buku ini, minimal ada gambaran awal untuk mengenal seorang itu terkena paham Syiah ataukah tidak. Miliki buku ini dan saya rasa mungkin masih banyak dijual di toko-toko buku. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaan Ibu Miftah di Depok. Baik, sebelum kita berikan kesempatan kembali bagi pemirsa yang ingin bertanya, kita jeda terlebih dahulu insyaallah taala. Setelah kita jeda, kami akan berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bergabung di segmen soal jawab ini. Sekali lagi, pembahasan kita terkait dengan nikah mut'ah sama dengan zina. Jangan kemana-mana, tetap di program ABIS. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik para pemirsa, dimanapun Anda berada, kita masih dalam program ABIS, Ahsan Bincang Santai. Kita telah masuk dalam segmen dialog kita di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi kami mengundang Anda yang ingin bergabung dalam segmen dialog kita di kesempatan sore hari ini. Kami persilakan untuk menghubungi di nomor 02189106135. Bagi yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, kami persilakan juga mengirimkan pertanyaan di nomor 0811-9007913. Baik, sebelum kita kembali menerima penelpon dari pemirsa, kita bacakan kembali beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Berikutnya adalah dari hamba Allah, Ustaz. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, jika anak dari hasil zina, apakah ayah biologisnya wajib menafkahi anak tersebut? Syukron dari Pekanbaru, Ustadz. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bila
terjadi pernikahan di luar nikah, hasil zina, apakah ayah biologis wajib menafkahi anak tersebut? Hal ini dibangun di atas permasalahan apakah ayah biologis ini ya disebut sebagai ayah secara agama. Apakah boleh disandarkan si anak yang lahir di luar nikah sebagai anak dari ayah biologisnya yang telah mengumpuli ibunya di luar pernikahan. Kalau nasab anak ini disandarkan pada ayah biologisnya, berarti kewajiban, hak-hak dan kewajiban tetap ditegakkan. Ya, jadi kalau anak hasil zina ini disandarkan kepada ayah biologisnya, maka otomatis hak-hak dan kewajiban tetap ditegakkan. Dari wajibnya menafkahi dan seterusnya. Karena ya bagaimanapun anak tetaplah anak. Dia tetap berhak mendapatkan hak-hak dari nafkah dan lain-lain. Jangankan seperti ini, kalau terjadi perceraian antara suami dan istri, punya anak, setelah berpisah, apakah si anak ini tetap berhak dapat nafkah dari bapaknya, ya suami yang sudah bercerai dengan ibunya ini? Jawabannya tetap dapat nafkah si anak tersebut, karena bagaimanapun dia statusnya sebagai anak. Nah, dalam masalah nikah di luar nikah, hamil di luar nikah, bila si anak hasil zina ini tetap disandarkan pada bapak biologisnya, otomatis akan tetap tegak, akan tetap dilaksanakan hak dan kewajiban. Dan memang masalah ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, bolehkah anak hasil zina dinasabkan kepada bapak biologisnya. Dan ini masalah yang nanti akan kami jelaskan di kesempatan yang lain. Jazakallahu khairan atas pertanyaan dari pemirsa di Pekanbaru. Mudah-mudahan Anda menyimak pertanyaan dan jawaban dari Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Ustadz, ada beberapa pertanyaan berikutnya yang masuk, yakni Ustadz, apakah boleh seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, termasuk apakah boleh seorang wanita muslimah juga menikah dengan laki-laki Syiah, dan apakah termasuk keluar dari Islam ketika menikah dengan laki-laki Syiah? Mohon penjelasan dari Ustaz. Baik, saudariku yang dimuliakan Allah SWT, bolehkah wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim? Jawabannya tidak boleh, karena telah diharamkan ketegasannya di dalam Al-Quran bahwa tidak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Berkebalikan dengan laki-laki muslim. Laki-laki muslim boleh menikahi wanita non-muslim. Ya, boleh menikahi laki-laki wanita non-muslim. Akan tapi wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim ini jelas diharamkan dalam agama kita. Bagaimana dengan menikah wanita muslimah dengan laki-laki Syiah? Ya, perlu diwaspadai bahwa penyimpangan sekte Syiah ini, kalau sudah derajatnya laki-laki ini sebagai pemimpin, tokoh yang mengajak manusia, maka bisa keluar dari agama Islam. Telah keluar dari agama Islam. Imam Ibnu Mubarak pernah ditanya, kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam siapa saja? Disebutkan oleh beliau 4. 1 Khawarij, 1 Murji'ah, kemudian Mu'tazilah, ya, kemudian satu lagi Khawarij, Mu'tazilah, kemudian Murji'ah, ya, satunya lagi saya lupa. Kemudian ditanya, kenapa Syiah tidak disebutkan? Kata Imam Mubarak, kamu kan nanyanya kelompok menyimpang dalam Islam. Pemahamannya apa? Yang beliau sebutkan ini masih muslim tapi menyimpang. Kalau Syiah dia bukan lagi Islam. Nah, seperti itu. Nah, Allah alam. Dari sisi akidah jelas Ustaz ya? Jelas. Dari sisi akidah ya. Baik. Dan itu perlu diwaspadai sekali Ustaz. Waspadai sekali. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari pemirsa juga. Ustaz, orang-orang
Syiah dalam nikah mut'ah sering identik menikah dengan anak-anak gadis di bawah usia, Ustaz, di bawah umur. Nah, pertanyaannya, sebenarnya bagaimana Islam menanggapi terkait dengan menikah dengan wanita-wanita yang di bawah umur, dan apakah ada batasan-batasan usia yang ditentukan oleh syariat wanita muslimah ini boleh menikah di usia berapa, Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz. Baik, saudara mungkin Allah SWT menikah dengan wanita, apakah ada batasannya secara agama? Kita pernah mendengar tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah ketika saat umur 6 tahun, tapi tidak dikumpuli, dan Rasulullah mengumpulinya saat Aisyah sudah haid, yaitu di usia 9 tahun. Dari sini dapat dipahami bahwa menikahi wanita-wanita dalam Islam yaitu bila mereka telah mencapai usia haid. Karena dengan mencapai usia haid boleh dikumpuli sehingga mereka bisa menghasilkan anak-anak keturunan yang soleh. Apalagi kalau kita melihat peraturan pemerintah di negeri kita, dalam hal ini adalah peraturan KUA, bahwa menikahi wanita tidak kurang dari sekarang berapa? 18 tahun ya. Kalau dulu masih 17, sekarang naik lagi 18. Tentunya ketetapan ini harus kita taati. Ya, harus kita taati. Kenapa? Karena pemerintah menentukan usia 18 tahun bagi wanita, ya, atau sudah punya KTP, melihat mentalitas calon-calon yang akan menikah. Betapa banyak terjadi perceraian karena belum siapnya mental antara pasangan yang menikah. Baru menghadapi masalah rumah tangga sedikit, langsung minta cerai dan sebagainya. Padahal tujuan nikah itu untuk langgeng. Kehidupan rumah tangganya bertahan lama, bukan cuma sekedar sebulan 2 bulan, seumur jagung, ya, tidak. Karena itulah pemerintah menentukan 18 tahun minimal agar berpikirnya calon pengantin ini sudah dewasa, sudah bisa menyikapi bagaimana menjalani hidup rumah tangga. Jadi kalau secara agama yaitu usia haid sudah balik, kemudian adapun secara aturan pemerintah minimal 18 tahun. Nah, Allah a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi kaum muslimin yang menyimak pertanyaan tadi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Ustaz, mohon nasihat dari Ustaz. Di antara kasus yang kemarin ramai itu adalah terkait juga tentang pesantren, Ustaz. Banyak di antara kaum muslimin yang mungkin tidak paham, Ustaz. Di antara tips-tips dalam memilih pesantren, dalam memasukkan anaknya. Karena kemarin fenomenanya adalah melalui pesantren, Ustaz. Mereka dianggapnya, oh, ini belajar agama segala macam, ternyata dibungkus dengan bingkai-bingkai pesantren. Nah, apa nasihat yang ingin Ustaz sampaikan terkait hendaknya orang tua, inilah tips-tipsnya dalam memilih pesantren, hati-hati dan sebagainya, Ustaz. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, tentu kabar ini sangat menyedihkan hati kita. Nama pesantren menjadi buruk karena akibat ulah oknum-oknum seorang yang tidak bertanggung jawab. Para orang tua, Anda dengan adanya berita ini jangan takut dengan memasukkan anak ke pesantren. Tidak semua pesantren itu buruk, tidak semua pesantren itu melakukan hal yang sekarang kita dengar dan kita saksikan beritanya. Maka untuk memilih sebuah pondok pesantren, yang pertama adalah kenali akidah yang diajarkan di pondok pesantren tersebut. Apa akidah yang diajarkan? Karena akidah ini pondasi benar dan lurusnya agama seseorang. Kalau akidahnya sudah rusak, maka perjalanan berikutnya dari menuntut ilmunya akan terpapar dengan kerusakan akidah. Ya, di beberapa tempat ada pesantren yang akidahnya rusak, mengajarkan tentang meminta pada kuburan dan lain-lain. Tentu ini harus perhatikan. Jadi akidah itu dilihat yang nomor satu. Dan penyimpangan orang Syiah ini sangat kentara, sangat kelihatan dalam masalah akidah. Kalau akidahnya sudah kelihatan menjurus pada Syiah, maka pastikan jangan putri Anda, anak Anda mondok di pesantren tersebut. Yang kedua, pastikan pesantren yang akan kita pilih untuk putra-putri kita adalah pesantren yang memang sum'ah, namanya itu sudah terkenal baik, sudah terdengar oleh kita semua, perjalanannya sudah lama dan terkenal baik. Istiqomahnya, ya, bagaimana bisa mencetak alumni-alumni yang baik, yang tersebar di pelosok negeri, yang mereka berjuang berdakwah. Jadi kalau ada pesantren namanya itu sudah baik sejak lama, maka pilihlah.
Karena ini jaminan keselamatan buat putri kita yang mereka tentu terus akan berkembang pesantren ini. Ya misalkan sudah berdiri sejak tahun 90 sampai tahun 2021, berarti sudah berapa puluh tahun itu ya. Ya, ini sudah 30 tahun. Kemudian namanya harum ya di masyarakat. Jadi sudah akidahnya bagus. Kemudian juga nama pondok pesantrennya terdengar baik, ya tidak banyak neko-neko, walaupun kasus-kasus internal pasti ada. Kasus pencurian antara santri pasti ada, tapi secara umum global dia baik. Maka pilihlah pondok pesantren ini. Ya tidak yang baru tumbuh, kemudian masih coba-coba, ya ini tentunya harus kita perhatikan juga. Dan yang ketiga, para pengajar. Para pengajar, guru-guru di sana, bagaimana akidah mereka? Bagaimana ya manhaj mereka, ibadah mereka? Apakah mereka adalah guru-guru yang terbuka kepada wali santri? Kasus yang kita dengar kan gurunya tidak terbuka. Ya bahkan menyediakan tempat khusus bagi santriwati dan tidak ada pengawas dari guru wanita. Tentu ini penyimpangan. Jadi kalau kita ingin masukkan ke pesantren anak perempuan ini kan sangat berharga, harus kita jaga. Ini kalau anak saya taruh di kamar ini, yang nungguin kamar siapa? Kiainya. Waduh, kiai tidur sama santriwati. Sekuat-kuat imannya kiai, ngelihat santriwati sekamar, apa jadinya? Nggak akan kuat, ya. Maka jangan dipilih pesantren seperti itu. Kalau yang nunggu santriwati, ternyata kiainya sendiri. Jangan. Maka orang tua pun tidak hanya semerta-merta menyerahkan anak, kemudian nanti saya jemput saat liburan. Tanya, siapa ini? Yang nunggu kamar, pengawas kamar, karena kita meninggalkan anak dalam waktu yang lama, apalagi ini aset bagi orang tua, yaitu anak perempuan. Jazakallahu khairan. Insyaallah ini nasihat yang sangat penting bagi kita semua, para orang tua ya, untuk tidak salah dalam memilih pesantren dan juga tidak menstigma buruk saja pesantren, karena mungkin kasus ini juga oknum dan dari sekian banyak pesantren mungkin ada 1-2 kasus yang terjadi sehingga kita tidak bisa menjelanisir semua pesantren itu buruk. Tentu saja pesantren banyak memberikan manfaat bagi pendidikan anak-anak kita. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat. Yang berikutnya adalah dari hamba Allah di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya apabila ada wanita yang hamil di luar nikah, kemudian dinikahkan oleh laki-laki yang menghamilinya? Apakah setelah melahirkan wajib untuk mengucapkan ijab kabul kembali atau bagaimana? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, tema ini banyak ditanyakan ya, tentang menikah ya karena hamil di luar nikah dan lain-lain. Insyaallah akan kami khususkan dari satu pembahasan ya, agar kita fokus pembahasannya runut secara hukumnya. Karena kalau kita jelaskan setengah-setengah, nanti ada yang nanya lagi bagaimana warisannya. Kita jelasin nafkahnya, yang nanya berikutnya warisannya. Udah, nanti kita kumpulkan jadi satu ruang, satu kajian runut dari awal sampai akhir hukum-hukum yang berkenaan dengan wanita hamil di luar nikah. Baik, disimak ya waktunya, tinggal menunggu nanti jawaban dari Ustadz. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Ustadz, apakah boleh kita menjuluki orang-orang Syiah, yang anak-anak orang-orang Syiah yang dilahirkan dari nikah mut'ah, kita sebut dengan anak-anak hasil zina, Ustadz? Mohon jawaban Ustadz. Iya, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Maka apabila kita mendapati anak-anak yang lahir dari hasil zina, yang pertama tidak boleh kita nisbahkan dosa ini kepada anak yang baru lahir. Karena anak-anak yang lahir dari nikah mut'ah, mereka adalah anak-anak yang tidak bersalah. Yang salah siapanya? Orang tuanya atau pelakunya ini, si wanita dan laki-laki yang melakukan nikah mut'ah kemudian lahirlah anak. Maka tidak boleh kita menyakiti anak-anak yang lahir ini dari pernikahan yang tidak sah, ya, dengan mengatakan dasar anak zina. Apalagi kalau dulu sebutannya anak haram jadah misalkan, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh, karena mereka lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, terlepas dari
masalah yang dialami oleh ibu atau bapak yang telah melakukan nikah mut'ah ini. Jadi jangan sampai si anak menanggung dosa orang tua, karena tidak ada dosa warisan. Ya, tidak ada dosa warisan. Kalau pahala warisan ada, tapi kalau dosa yang saling mewarisi, orang tuanya salah karena hamil di luar nikah, kemudian anaknya juga menanggung dosa, tidak benar seperti ini. Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan 2 pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini. Yang berikutnya adalah, Ustaz, apakah orang-orang yang melakukan nikah mut'ah terkena had, Ustaz? Karena mungkin negara kita bukan negara yang bersyariat Islam. Mohon nasihat dari Ustaz. Baik, ketika kita berbicara tentang konsekuensi dari nikah mut'ah, kalau nikahnya batal, kita hukumi zina, apakah ditegakkan hukuman bagi pelaku zina? Ketika berbicara tentang hukuman, otomatis ini haknya adalah hak pemimpin, bukan hak individu dari setiap orang. Jadi kalaupun ya kita akan menegakkan hukuman, maka harus haknya hak pemimpin, bukan hak individu personal di antara kaum muslimin. Karena tidaklah ditegakkan had hukuman zina kecuali oleh pemimpin atau wakil dari pemimpin. Dan di negeri kita hal ini belum ada penegakan hukum terhadap kasus perzinahan. Maka tidak boleh bagi setiap orang untuk mengeksekusi sendiri, apa namanya itu, yang ngelihat ada nikah mut'ah langsung dipanggil, sini saya rajam. Nah, tidak seperti itu. Karena ini melanggar norma aturan yang berlaku di negeri kita, hukum positif yang berada di negeri kita. Maka tidak boleh kita menerapkan hukuman ini kecuali di negara Islam yang memang hukum zina itu ditegakkan. Ya, maka pemimpinlah yang akan memanggil mereka-mereka yang nikah mut'ah ini. Nah, kalaupun ditegakkan seperti di Aceh, itu pun yang melakukan ulil amri di sana saja. Iya, kalau sekarang ada aturan otonomi daerah, bahwa setiap daerah boleh menentukan aturan dan lain-lain, maka tetap pemimpin yang berkuasa di daerah tersebut. Dalam hal ini adalah gubernurnya. Kemudian dari gubernur turun ke bawah, apa namanya itu ya, wali kota atau bupati. Nah, baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Di pertanyaan terakhir adalah, Ustaz, apa nasihat yang Ustaz ingin sampaikan bagi para pelajar atau pekerja tadi yang mungkin bekerja di luar negeri, Ustaz, yang mereka punya kontrak jangka panjang, Ustaz. Nah, ini mungkin juga jadi celah-celah bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Apa nasihat yang ingin Ustaz sampaikan? Ya, tidak kita pungkiri dalam kehidupan kita ya, ada tugas-tugas yang mengharuskan kita tinggal di luar negeri. Ya, bila Anda memang adalah seorang pelajar, maka untuk menghilangkan gambaran-gambaran tentang wanita, keinginan terhadap wanita, fokuslah dengan belajarnya. Jadi kalau Anda memang pelajar, fokus dengan pelajaran yang sedang kita geluti. Kita sedang kuliah misalnya S1, ya fokuslah dengan kuliah kita. Hingga ini bisa melupakan perkara tentang wanita. Kalau ternyata tidak bisa juga, ya buka buku fikih yang keinget adalah wanita gitu kan. Ditanya dosennya suruh baca, nggak bisa baca karena yang terlihat wanita, ini berarti statusnya sudah darurat harus nikah. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lihat saya belajar tidak fokus lagi, ya sudah menikah. Menikah, carilah wanita-wanita yang soleha. Kalau memilih wanita di negeri tempat kita belajar tidak mungkin, maka pulang terlebih dahulu untuk menikah dengan seorang wanita di negeri asal kita. Walaupun harus ditinggal ya awal-awal, tapi minimal Anda sudah merasakan bagaimana tahu tentang wanita. Ya, itu bagi para pelajar. Kemudian bagi para pekerja yang berdinas di luar negeri dalam jangka waktu yang panjang, jika mungkin mengajak istri, ajaklah istri. Karena bagaimanapun kita tidak bisa mengelak untuk melihat wanita di zaman sekarang. Ya, keluar rumah langsung melihat wanita, naik kendaraan umum, kereta dan lain-lain langsung melihat wanita. Maka caranya agar ketika kita melihat wanita adalah mendatangi istri. Maka bawalah istri-istri Anda. Gak mungkin Pak Ustadz, saya tinggalnya di mes. Ya, sementara harus 1-2 tahun di sana. Ya, bagaimana caranya kita mencari kesibukan diri untuk tidak terjerumus dalam perzinahan atau nikah mut'ah.
Tidak tahan juga, ya tidak tahan juga berarti harus minta izin dari kantor pulang sebentar. Ya, seminggu tidak ada masalah atau semalam gitu ya. Nyampe nemuin istri balik lagi. Yang penting bisa tersalurkan nafsu biologis kita dan hati-hati jangan sampai terjatuh dalam zina. Sebagai faedah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau mensyaratkan orang-orang yang akan pergi ke luar negeri itu punya dua bekal. Bekal pertama, bekal ilmu. Ilmu ini fungsinya untuk menolak pemikiran-pemikiran menyimpang. Jadi kalau kita dinas misalkan di luar negeri harus punya ilmu. Dengan ilmu ini kita akan menolak pemikiran-pemikiran nyeleneh. Misalkan persamaan agama, kita punya ilmunya untuk menolak. Bekal kedua, orang yang akan ke luar negeri itu harus memiliki iman yang kuat. Yang iman ini bisa menolak syahwat. Ya, karena di luar negeri pemandangan tidak pakai jilbab, baju terbuka, kita harus punya kuat iman. Bagaimana caranya menguatkan iman kita dengan selalu ibadah? Ya, kita di luar negeri datangnya ke masjid, kemudian tempat tinggal, ya kos-kosan atau apa, masjid, seperti itu. Iman kita harus terus dicas, baca Quran dan lain-lain sehingga melupakan, bisa menolak syahwat-syahwat yang terkadang muncul. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat dan sekaligus kata penutup di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan atas nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz dan sekaligus telah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami, tapi karena tidak terkait dengan pembahasan kita di kesempatan sore hari ini, maka kami menyampaikan permohonan maaf insyaallah ta'ala. Kami akan sampaikan di beberapa kajian-kajian yang lain, termasuk tadi beberapa pertanyaan yang disampaikan ke Ustadz terkait dengan anak hasil zina, apakah mendapatkan hak waris dan sebagainya. Itu pun nanti akan dibuat segmen khusus terkait dengan permasalahan tersebut. Maka sekali lagi kami menyampaikan ucapan jazakumullah khairan atas atensi dari pemirsa yang telah bergabung di kesempatan sore hari ini. Izinkan kami atas nama kru yang bertugas, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita undur diri dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.